Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil bin Usman bin Yahya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah ولا تجعل يا الله قبراهم حفرة من حفار النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rabi' bin Hadid radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghribi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yansarifu ahluna wa innahu la yusiru mawaqi'a nailihi muttafaqun alaihi wallahu a'lam. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalah wa anta radin anna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahuma min hadisi Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha idza ra'ahu mujtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara was-subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi galasin. Wa li Muslimin min hadis Abi Musa fa aqama al-fajra hina shaqqa al-fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Wa indahuma min hadis Jabir, dan daripada keduanya min hadis Jabir, dari hadis Sayyidina Jabir radhiyallahu an, semoga Allah redha padanya, wal isya ahyanan yuqaddimuha, dan adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau salat isya beliau dahulukan. Jadi kadang-kadang Nabi awal waktu, kadang-kadang Nabi di akhir waktu. Itu kalau salat isya, karena waktunya panjang, berbeda dengan maghrib. Kalau maghrib kita entar, tiba-tiba bunyi deh, datang waktu
Isya. Tapi kalau Isya panjang waktunya. Jadi boleh. Kalau kita mau dahulukan sholat Isya silahkan. Kalau kita mau ulur, mau entar-entaran silahkan. Bahkan orang-orang tua kita itu dia kalau sholat Isya berjamaah dia pulang. Ba'diyahnya di rumah. Itu orang-orang tua kita dulu. Tujuannya supaya ada di dalam rumah kita sholat kita. Enggak cuman sholat ba'diyah doang, witirnya, qiyamulailnya, tahajudnya, atau sholat duhanya. Itu biasanya orang-orang tua kita di rumah. Di masjid, di musalla hanya mengerjakan yang wajib-wajib secara berjamaah. Itu orang dulu emang mantap keyakinannya. Emang goyah, kagak goyah, prinsipnya kuat. Kalau kita, model-model kita, sholat Isya, lepas sholat Isya, habis itu kita pulang. Belum sholat ba'diyah. Habis itu kita ketemu teman kita. Ketemu teman, dipesenin kopi sama pisang goreng. Habis itu siwak setan deh. Siwak ada dua, ada siwak Nabi, ada siwak setan. Kalau siwak setan tuh yang ada mereknya. 2, 3, 4, boelah jisamsu, ruhku terbang ke surga. Boelah ruhnya terbang ke surga. Atau kalau kagak, gudang garam merah, pria punya selera. Ya Allah, gudang garam merah, pria punya selera. Ngomong ngarul ngidul nyampe rumah jam 10. Kira-kira bisa ba'diyah Isya apa kagak? Agak, makanya kita lebih afdol mendingan di musola. Begitu kita keluar musola, syaitannya, gangguannya banyak. Tapi kalau kita masih di dalam musola, insya Allah syaitan itu nggak ada gangguannya. Karena kita berada di tempat orang-orang yang baik. Tapi kalau kita keluar aja, syaitan udah nungguin. Nah, emang mangsa gue nih, emang CS gue. Inna syaitana kana aduun lakum fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu jelas bagi kalian teman. Maka jadikan CS kalian. Maka jadikan itu setan saudara kalian. Betul? Betul apa salah? Aduan bukannya teman. Oh musuh, yang bener. Nyatanya faktanya jadi teman bukan jadi musuh. Padahal Al-Quran berkata sesungguhnya syaitan itu jelas musuh bagi kalian. Maka jadikan syaitan itu sebagai musuh. Al-Quran yang ngomong. Tapi kalau faktanya kalau kata syaitan nggak usah berjamaah, kagak berjamaah. Kalau kata syaitan nggak usah hadir majelis taklim, kagak usah, kagak datang. Kalau kata syaitan nggak usah sholat subuh berjamaah, kagak bangun kita. Nggak usah qiyamulail, kagak baca kita, kagak qiyamulail kita. Nggak disuruh, kata syaitan nggak usah baca Quran, kita nggak baca Quran. Disuruh kita banyak aurat, banyak wirid-wirid, kata syaitan nggak usah baca wirid, nggak usah baca aurat, nggak baca kita. Berarti namanya teman. Kalimatnya doang musuh, tapi realitanya jadi teman. Betul gak kira-kira? Tuh orang-orang tua kita dulu berbeda dengan kita. Nabi kadang-kadang mendahulukan, kadang-kadang juga mengakhirkan. Nabi lihat sahabat-sahabatnya. Kalau emang semuanya udah kumpul, Nabi dahulukan. Tapi kalau ada yang terlambat, Nabi tunggu. Artinya kita begitu juga. Kalau emang nyatanya kita masuk masjid, ataupun kita masuk musholah. Yang namanya masjid, yang namanya musholah, ada pengurusnya. Hormati itu pengurus. Kita ini datang tamu. Jadi jangan pakai, begitu Isya datang, komat-komat. Jangan. Ada waktunya. Udah gitu juga ada pengurusnya. Ada gurunya juga. Kalau kata gurunya komat, ya tinggal komat. Kalau kata pengurus komat, ya komat. Kalau kagak, kita sabar dulu. Lihat baginda Nabi kita Muhammad. Bisa aja Nabi dahulukan. Tapi kan Nabi khawatir. Sahabat-sahabat yang jauh-jauh. Yang pengen berjamaah bersama baginda Nabi kita Muhammad. Kan beda. Orang kalau udah biasa berjamaah, tiba-tiba sholat sendiri. Beda. Orang biasa makan nasi ulam, kena bubur. Beda gak kira-kira? Nasi ulam mami semur lagi. Tiba-tiba kena bubur, ketahuan. Orang yang makan bubur yang sakit. Betul gak kira-kira? Ada orang sehat makan bubur, sakit namanya. Betul gak kira-kira? Biasanya kena nasi ulam. Udah gitu tahunya 2, tahu isi 2. Habis itu kena bubur. Beda gak kira-kira? Beda. Biasa kita berjamaah. Biasa kita berdoa bareng, mengaminkan doa bareng. Tiba-tiba sholat sendiri. Rasa-rasanya kurang enak. Biasa kita hadir majelis taklim. Tiba-tiba kita sakit. Maaf, cuman bisa belonjor aja di rumah. Udah gitu maaf, di atas tempat tidur. Makan di situ. Minum di situ. Buang air besar di situ. Buang air kecil di situ. Pasti air mata kita bakal netes.
Ingat masa-masa lalu, ingat kenangan-kenangan di saat Allah kasih kita sehat, di saat Allah kasih kita panjang umur kita, waktu luang kita. Cuman hanya teringat doang. Tapi untuk kita kembalikan keadaan kita udah nggak bisa. Betul gak kira-kira? Nggak bisa lagi kita kembalikan keadaan kita. Waktu itu terus berjalan, berputar. Ente mau siap atau tidak siap, ente redo atau tidak redo, tetap kita bakal terkena masa. Perputaran masa. Maka sebaik-baiknya orang yang bisa tuh jadikan waktu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan kalau untuk sholat Isya, boleh ente dahulukan, boleh juga ente mengakhirkan. Cuman kalau aneh pribadi lebih demen mendahulukan. Karena nanti pekerjaan kita habis sholat Isya masih ada lagi PR kita. Betul gak kira-kira? Kita punya PR masih banyak lagi. Ada wiritan kita. Ada baca Quran kita. Nanti abis itu ada Qiyamul Lail kita. Betul gak kira-kira? Udah pasti tuh orang kalau udah biasa Qiyamul Lail, udah pasti enak, badannya enteng. Apalagi kalau udah tua, di atas umur 60, di atas umur 70, itu tidur gak ada yang bisa lama. Paling top 3 jam. Asal dia pules, ya udah seger deh tuh. Tidur jam 9, umpama. Tidur jam 10, jam 1 dia bangun. Nggak bisa tidur lagi tuh. Biasanya diisi tuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau kita maaf, jam 2 aja belum tidur kita. Alhamdulillah. Beda tuh kalau orang tua kita, dia tidur jam 10, jam 1, udah seger, udah bangun lagi. Setengah 2 udah seger. Udah kedengeran tuh suara daripada keran air tersebut. Mesin air nyala. Suara keran kebuka nyala, berarti menunjukkan ada orang yang ambil wudhu di situ. Kita alhamdulillah setengah 3 belum tidur. Lagi enak deh tuh ngeriap, betul gak kira-kira? Habis pulang nongkrong di pos RW, pos ronda, ngeriap setengah 3. Kira-kira rebaan dulu apa ke kamar mandi. Ambil wudhu. Rebaan dulu ya. Subuh masih lame, masih setengah 5, 2 jam lagi, rebaan aja deh dulu. Betul gak kira-kira? Nyatanya tiba-tiba maaf, AC dingin, kamar pakai AC dingin, udah mulai ngantuk kita, kebangun deh, masih jam 4 kebangun, melek, masih jam 4, masih setengah jam lagi, habis itu merem lagi, begitu kebangun jam 7, alhamdulillah. Sering kita seperti itu, biasa begitu, syaitan begitu, khawatir telat, bangun lagi, begitu merem yang kedua, udah nggak pakai bangun lagi deh. Merem yang pertama biasanya masih bangun tuh. Merem, tiba-tiba melek, masih bangun itu, masih sadar. Tapi kalau udah merem yang kedua, udah gak ada melek lagi, udah pules deh tuh, udah ngantuk banget. Alhamdulillah, seminggu aja begini terus. Insya Allah sebulan lolos. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Betul. Awalnya kan biasa dari pertama. Makanya kita boleh mengikuti sunnah baginda Nabi kita Muhammad, silahkan. Tapi kalau aneh, apalagi ada majelis taklim, udah paling enak. Kita keluar maghrib, habis itu kita duduk ngaji, sholat Isya, baru deh tuh sa'ali rabbak wa sa'ali golbak. Satu saat buat Tuhan kita. Ini udah semua buat Tuhan kita. Buat Tuhan kita, buat akhirat kita, buat Rasul kita, buat masuk kubur kita. Udah semua tuh ada tuh. Tinggal kesenangan kita, makan bareng sama keluarga kita, ngobrol bareng, bercanda atau nonton televisi dan yang lain-lain. Itu baru satu saat buat hati kita. Karena tadi udah buat Tuhan kita. Dari sholat maghrib kita udah berjamaah. Habis itu nunggu. Ini kan semuanya pahala tuh. Nggak ada yang kagak dapat pahala. Semuanya pahala. Ente ngerti atau tidak ngerti, semuanya pahala. Apalagi ngerti. Apalagi pakai diamalin. Wah, lebih cakep lagi. Double. Tapi kalau kagak ngerti, kita nunggunya aja udah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu. Di situ ada redhonya Allah. Ada redhonya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal isya ahyanan yuqaddimuha. Kadang-kadang Nabi mendahulukan sholat Isya. Wa ahyanan yuakhiruha. Kadang-kadang juga Nabi mengakhirkan daripada sholat Isya. Kalau kita ragu, ada orang maaf belum sholat Isya dia tidur. Ntar aneh bangun jam 2 bib, baru pengen sholat Isya. Kalau kita khawatir, kita nggak yakin, kita ragu untuk kita bangun, mendingan kita sholat Isya dulu. Paham gak nih kira-kira? Bib, aneh masih muda nggak ngejamin. Tua juga kagak ngejamin. Tapi kalau niat kita betul baru. Kadang-kadang kan maaf, kalau kita niat kita bener untuk Qiyamul Lail, biasanya Allah yang bangunin tuh. Begitu kita bangun tuh, yang pertama kali kita bangun itu pemberian daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang pertama tuh. Kan kadang-kadang kita begitu melek, nggak langsung kamar mandi. Kadang-kadang maaf deh, cuman hanya matiin beker. Betul kira-kira? Atau kalau kagak alarm yang ada di dalam HP kita matiin. Habis itu tidur lagi, nggak bakal bangun lagi udah. Itu udah pemberian daripada Allah yang pertama. Kita minta dibangunin supaya bisa bangun untuk qiyamul lail. Apalagi kalau ente baca tasbih Az-Zahra. Dulu ane pernah dapat sanad, dapat ijazah dari Al-Walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya. Itu diberkata kalau ada orang baca sebelum dia tidur, baca tasbih namanya Az-Zahra. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Walaupun dia tidur jam 2, dibangun jam 3, insya Allah dalam keadaan seger. Ini ijazah baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu diamalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bukan kayak kita, habis isya tidur, bukan. Amalannya banyak. Nah, sholatnya aja banyak. Kata cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin, aku nih nggak ada apa-apanya sama kakekku Sayyidina Ali bin Abi. Nah, kalau cucunya 1000. Julukannya As-Sajjad. Setiap malam 1000 rakaat. Itu baru cucunya. Apalagi kakeknya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak kayak kita, beda. Betul kira-kira? Kalau kita kan pulang deh nih abis ini, paling top kita makan bareng. Habis itu ngerokok, ngopi, nonton TV, berita. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang cari-cari gosip. Betul gak kira-kira? Apaan yang ada yang bisa diomongin? Betul gak kira-kira? Yang bisa disebar-sebarin, berita hoak. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang kita begitu, udah cukup. Nggak ada lagi itu, walau baca Quran kita, walau ada amalan kita. Enggak, udah. Yang udah begitu. Ada juga yang main gaple. Ada gak kira-kira? Sampai pagi ada gak kira-kira? Ada macem-macem. Jadi beda. Nah, Sayyidina Ali ini diijazahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad karena beliau kerjaannya sepanjang malam ibadah. Tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat kita tidur jam 2, umpama kita tidur jam 2, badan dalam keadaan capek, tapi kita pengen qiyamul lail. Udah niat dari dalam hati pengen qiyamul lail. Ente baca sebelum ente tidur, namanya tasbih Az-Zahra. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Silahkan ente baca. Aneh ngomong begini karena aneh udah ngerasain khasiatnya. Beb, yang bener Beb, coba dulu. Nah, kalau ente udah coba, ente baca, ente rasain. Walaupun ente tidur jam 2, bangun jam 3, insya Allah ente seger. Tapi kalau udah seger, udah bangun seger, jangan tidur lagi. Paham gak nih kira-kira nih? Aneh gak ngejamin tidur yang kedua kali. Aneh ngejaminnya tidur yang sekali pertama. Paham gak nih kira-kira? Kita tidur, habis itu kita bangun. Itu namanya tidur yang pertama. Kalau udah melek, tiba-tiba kita tidur lagi, aneh gak ngejamin. Tapi kalau ente langsung bangun, insya Allah. Karena aneh setiap malam minggu, kerjaan aneh muter tuh ziarah sama murid-murid aneh. Pulang kadang-kadang jam 2, ada beberapa tempat tuh aneh ziarah. Banyak orang, 50 orang, 60 orang pakai motor. Lama-kelamaan, badan capek. Gak kayak dulu. Kan gak bisa dibohongin. Umur makin nambah, makin berubah. Betul gak kira-kira? Dulu kita pala 2, berbeda udah masuk pala 3. Betul gak kira-kira? Dulu kita bujangan, sekarang punya anak. Beda gak kira-kira? Dulu aneh setiap malam minggu gak bisa tidur. Kenapa? Karena aneh selalu berziarah. Maaf, bukan mau bangga-banggain, tidak. Ini cuman hanya, enaknya ngomongnya, cuman hanya ngajakin kebaikan. Kan begitu? Dulu sering tuh tahadus binikmah. Dulu aneh sering ngajakin orang, ayo yang mau ziarah, ikut ziarah, ayo. Nggak ada bayarannya. Udah ente siapin motor ente. Udah, kita ziarah rame-rame. Itu banyak tuh anak-anak muda yang ikutannya. Setiap malam minggu. Waktu itu aneh belum nikah. Nyampe rumah pedati 2:30. Mata udah kriep. Sedangkan subuh 4:30. Udah gitu aneh harus ngajar hari minggu pagi di rumah. Itu abis subuh biasanya anak-anak udah mulai bebenah tuh. Udah nggak ada yang tidur lagi tuh. Habis itu aneh ijazahin semua aneh punya murid-murid. Nggak ada yang ngerasa namanya lemes. Padahal dari malam dia nggak tidur. Tidurnya nanti jam habis zuhur. Daripada pulang habis taklim, ngobrol, bebenah. Habis itu jam 12 dia pada tidur. Baru tidur tanpa adanya capek dan letih. Ini udah aneh kerjain, udah aneh amalin bertahun-tahun, bukan baru kemarin. Jadi silahkan. Kalau ente nggak percaya, buktikan omongan aneh. Insya Allah. Karena ini bersumber dari baginda Nabi kita Muhammad. Jadi di saat ente tidur, baca deh tasbih. Niatnya yang penting kenceng. Pengen bangun qiyamul lail. Habis itu di saat ente udah bangun, ente mendusin jam 3, badan ente bakal berasa seger. Beda.
Ada orang bangun tidur lemes, ada. Ada orang bangun tidur capek, ada. Ada orang bangun tidur ngantuk, masih ngantuk, ada. Tapi insya Allah, kalau ente amalin ini semua, insya Allah ente bangun dalam keadaan seger. Tujuannya buat ibadah. Ini kagak, Beb, aneh pengen aneh amalin, Beb, buat nonton Piala Champion, Beb. Bah, Paul namanya. Kan udah mulai champion, betul kira-kira? Udah mulai bergulir nih, champion, Liga Champion, betul kira-kira? Wah, aneh kalau gitu, aneh tidur jam 11 deh, Beb. Atau jam 1, kan mulai champion jam 2, betul kira-kira? Biar seger, Beb. Paul namanya. Ini tujuannya buat kita ibadah. Paham kan kira-kira? Jelas? Silakan ente amalin, ente cobain sendiri. Karena aneh udah ngerasain khasiatnya bertahun-tahun. Mikin kesini. Alhamdulillah namanya orang asal aneh telepon, yuk ziarah yuk, meriang Beb. Yuk ziarah yuk, badan aneh lagi nggak enak Beb. Betul gak kira-kira? Orang kan yang namanya kebaikan itu nggak bisa istiqomah. Makanya istiqomah itu besar nilainya. Emang ente kira bisa duduk ngaji begini? Kalau kagak besar fadilahnya, ya Allah luar biasa istiqomahnya. Ada orang yang maaf, sekali dia ngaji 2 kali, abis itu praynya 2 bulan. Ada gak kira-kira? Ada gak kelihatan lagi? Ada gak kira-kira? Begitu kelihatan lagi, mau ngundang deh. Betul gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Makanya gak gampang. Bisa setiap malam Sabtu kita duduk, belum tentu. Kadang-kadang maaf, ajal kita gak tahu. Kalau gak antum duluan, ya Habib belakangan. Atau kalau kagak Habib belakangan, antum duluan. Betul gak kira-kira? Kita kan gak tahu, gak selamanya kita hidup. Tapi di saat kita masih hidup, ayo kita istiqomah. Tujuannya untuk syiar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan ente amalin, ente rasain sendiri. Kalau udah ente terbukti omongan aneh, WA aja, Beb, makasih Beb, begitu aja udah. Insya Allah yang penting tadi niatnya buat ibadah. Karena aneh ngerjain ini bukan baru kemarin, bertahun-tahun. Dari aneh dapat ijazah dari aneh punya abah. Apalagi aneh punya abah, maaf. Aneh bangun jam 1, dia lagi sujud. Aneh bangun jam 2, dia lagi sujud. Beda sama kita. Kalau kita jam 2 lagi main gapli, lagi banting gapli. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Atau kalau kagak lagi main catur. Tahu catur? Tahu gak catur? Berjam-jam dipikirin segala pion sama kuda. Ente tahu pion sama kuda apaan? Kayu. Berjam-jam kuat banget kayu dipikirin. La haula wala quwata. Lah jam 2 masih begini aja. Mau jalan pion doang. La haula wala quwata. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi maaf, aneh punya abah, setiap aneh bangun jam 1 dia lagi sujud. Aneh bangun jam 2, dia lagi sujud. Kadang-kadang, maaf, aneh ada bandelnya juga. Namanya anak, ame orang tua. Rumah tingkat 2, TV adanya di atas. Dia lagi di majlis taklim, lagi sujud. Kedengeran tuh suara nangisnya setiap malam. Pas banget champion, final champion. Kita gedein suaranya. Kan beda itu promotornya kan udah ngomong tuh pakai bahasa Inggris. Betul kira-kira? Tiba-tiba dia ngomong, Bahlul matiin. Begitu. La haula wala quwata. Dulu begitu, iseng ngaji, iseng. Abah kita lagi sujud, kita nonton final champion. Ya kan di atas tingkat 2. Dia lagi di majelis taklim, kita di atas. Nonton suaranya, volumenya kita gedein. Kan kadang-kadang kita begitu, betul kira-kira? Pakai bikin kopi, beli kacang, emang niat buat nonton. Wala, bapak kita lagi sujud. Kita gedein suaranya, volumenya. Kelar, dia teriak dari bawah, Bahlul matiin. Begitu doang. La haula wala quwata. Buat aneh kan ada bandelnya juga. Makanya jangan samain aneh sama abah aneh. Lantara langit sama sumur. Betul gak kira-kira? Kita juga sama orang tua kita. Orang tua kita bisa bangun sebelum subuh. Coba kalau kita. Kadang-kadang azan subuh aja baru bangun kita. Makanya rugi orang yang bangun azan subuh. Paham kan kira-kira? Jelas? Nanti terakhir aneh tutup ada amalan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Idza ra'ahumu ijtama'u ajjala. Kalau Nabi ngelihat mereka sahabat-sahabatnya udah penuh, artinya udah pada datang semuanya. Sahabat-sahabat Nabi kan banyak. Ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang muda. Nabi lihat, yang tua udah ada, yang lain yang muda udah ada, baru Nabi percepat. Artinya Nabi percepat untuk sholat Isya. Wa idza ra'ahum, tapi kalau Nabi lihat abta'u, mereka terlambat. Kan beda. Enggak bisa dibohongin yang aneh bilang tadi. Pala 3 sama pala 5 sama apa kagak kira-kira? Beda. Ente umur 30 sama 50 sama kagak kira-kira? Beda. Umur 50 umur 70 beda kagak kira-kira? Jalannya juga beda. Coba kita maaf masih gagah nih. Umur 30, umur 40 ke bawah. Begitu kita duduk, habis itu kita bangun. Masih bisa. Coba kalau orang tua.
Merangkak dulu, betul gak kira-kira? Merembet dulu, udah gitu kakinya digini-giniin lagi, betul gak kira-kira? Kesemutan orang tua. Coba kalau kita nggak ada kesemutan, begitu 40 udah mulai deh kesemutan. Dulu nggak ada kesemutan, betul gak kira-kira? Makanya orang-orang tua tuh kalau dia habis bangun tidur dari tempat tidur nggak bisa langsung lompat. Coba dia lompat gitu. Kalau kagak vertigo muter, betul gak kira-kira? Dia duduk dulu, ya bangsa 5 menit, 10 menit, betul gak kira-kira? Udah normal, baru deh merayap masuk ke kamar mandi orang tua. Kalau kita kan kagak, kita bangun ini langsung lompat, bisa gak kira-kira? Bisa. Coba kalau orang tua muter kepalanya, beda makanya. Nah Nabi juga lihat di situ. Ada orang sahabat-sahabat yang tua Nabi tungguin, otomatis kan jalannya juga lama. Nggak ada orang tua jalannya cepet. Jadi kalau dia lari juga lama, tuh orang tua lari lama juga, apalagi jalannya. Nabi tungguin, karena rumahnya berjauhan. Nabi tungguin sampai mereka datang semuanya, baru Nabi ngerjain sholat Isya. Wa subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bigolasin. Tapi ada juga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat subuh, Nabi kerjain dalam keadaan bigolasin. Artinya golas tuh waktu yang lagi dalam keadaan gelap. Jadi masih gelap. Kalau subuh udah pasti awal waktu. Tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi masih gelap. Kalau kita kan kagak. Kadang-kadang udah muncul cahaya matahari. Betul gak kira-kira? Udah kelihatan, udah mulai muncul sinar-sinar. Namanya isyraq, waktu isyraq. Apa itu waktu isyraq? Yaitu habis waktu fajar. Nah, baru muncul cahaya sinar matahari. Habis waktu subuh, habis itu muncul waktu fajar. Namanya itu isyraq. Cahaya matahari terbitnya, cahaya matahari kita, model-model kita nih. Kalau Nabi lagi dalam keadaan gelap, artinya betul-betul dalam keadaan gelap. Pas di awal waktu. Wali Muslim min hadis Abi Musa. Fa'aqamal fajra hina syaqqal fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Dan menurut Imam Muslim min hadis Abi Musa, dari hadis Abi Musa radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, fa'aqamal fajra hina syaqqal fajru. Maka Nabi SAW mengerjakan sholat subuh tatkala udah mulai pecah daripada waktu fajar. Artinya masih dalam keadaan gelap, belum terbit isyraq, belum terbit bayangan atau cahaya matahari. Itu biasanya ada tuh waktu isyraq atau waktu syuruk tuh, biasanya jam 5:30 atau jam 6 tergantung. Kalau subuhnya mungkin awal, masih awal, paling jam 5:30 udah isyraq. Tapi kalau subuhnya kemarin jam 5 lewat atau jam 5 kurang, biasanya isyraqnya jam 6. Biasanya begitu, karena tinggal ngikutin waktunya aja. Karena kan perputaran bumi berbeda-beda, perputaran matahari berbeda-beda. Paham kan kira-kira? Jelas? Apa kata Nabi? وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Dan manusia satu sama lain dia tidak kenal sebagian daripada mereka karena masih gelap. Artinya nggak kenal tuh nggak ngelihat, begitu aja udah. Mereka tidak melihat sebagian mereka karena masih gelap. Tapi kalau kita sholat subuhnya 6:30, udah kita pakai di musola lagi. Allahumma hadina, ya kelihatan. Betul kira-kira? Pede banget lagi. Allahumma hadina fi man hadit. Jam 6:30. Wa afina fi man afait. Pede banget lah. Haula wala quwata. Ada yang begitu, orang-orang lagi maaf, dia lagi likir, dia datang sholat subuh jam 6, kelihatan. Tapi kalau dia datangnya agak gelap-gelapan, itu nggak kelihatan bedanya. Kalau kita kan sekarang ada lampu. Kalau dulu maka agak masjid Nabi masih dalam keadaan gelap, karena yang menerangkan hanya isyraq, cahaya daripada mata. Kalau kita kan kagak, begitu jam 4 atau 3:30 merebut, bangun. Kira-kira aneh mau nanya, lampu dinyalain apa kagak? Coba kok nggak dinyalain, kabur dia. Kalau ada yang dehem, repot. Dirian bangun, tiba-tiba belakang dehem, umpama kabur dia. Udah pasti kita datang 3:30 ke jam 3 ke lampu bakalan dinyalain, jadinya terang. Yang dimaksud di sini adalah dulu musola Nabi, masjid Nabi nggak ada lampu-lampu kayak kita, masih dalam keadaan alami. Artinya tinggal tungguin waktu terbitnya matahari. Paham kan kira-kira? Jelas? Jadi sebagian mereka nggak ngelihat karena masih gelap. Kalau udah mulai isyraq, oh fulan di samping, yang di belakang, yang di tengah baru kelihatan. Yang terakhir, ane ingat dulu kita punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau pernah ceramah maulid
Ditebet. Anda dengar? Kata beliau, siapa orang yang baca istighfar malaikat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Biasanya ini dibaca setelah kita sholat sunatul fajar. Sebelum sholat subuh berjamaah. Sebelum qomat tuh, sebelum sholat subuh biasanya tuh mana masjid, mana mushola baca tuh subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali dalam waktu 40 hari. Ane lupa di situ beliau ngomong sebulan atau 40 hari. Tapi Anda genepin 40 hari aja udah. Kalau sebulan belum tentu ada 40 hari. Kalau 40 hari udah pasti ada sebulan. Waktu itu Ane lupa. Beliau ngomong sebulan atau 40 hari lazim tapi setiap hari selama 40 hari. Niscaya Allah bakal permudah bagi dia rezekinya. Ini buat rezeki nih. Niscaya Allah bakal jadikan rezeki dia seperti keran yang ngocor. Lancar banget, gede banget. Kalau dia baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali selama 40 hari. Yang dinamakan istighfar malaikat. Dari situ ada yang celutuk. Habib, dalam muridnya, ngomong nih muridnya, Beb, alhamdulillah Beb, setelah aneh ngalamin, setelah aneh ngamalin yang dari Habib, 40 hari, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, rezeki aneh Beb, ngalir Beb, kayak keran yang kebuka, ngocor. Habib Ali seneng. Lalu Habib Ali nanya, emang kerjaan inti apa? Mandiin jenazah Beb. Paham nggak tuh maksudnya tuh? Paham nggak? Mandiin jenazah. Sono mati, dia yang mandiin. Sono mandi, dia yang matiin. Betul gak kira-kira? Di sono mati, dia yang mandiin. Betul gak kira-kira? Makanya maaf, di kampung jarang ada orang mandiin jenazah. Paling top satu kampung 2 atau 3. Betul gak kira-kira? Coba kalau jadi ustadz, semuanya ada ustadz. Kampung sono ada ustadznya, musola sono ada ustadznya. Di sono, gang sono ada ustadznya. Bisa kampung itu ada 10 ustadz. Betul gak kira-kira? Tapi kalau yang mandiin jenazah, paling top 2. Atau paling banyak banget satu kampung 3. Betul gak kira-kira? Kalau yang mati 10, seminggu aja 10. Bulan mati. Ntar ada yang mati habis zohor umpama. Ada lagi yang mati kedengaran asar. Betul gak kira-kira? Ada lagi yang pas banget subuh, sebelum subuh. Atau maaf waktu isyraq. Ada gak kira-kira? Umpama. Seminggu 10 aja. Banjir gak terus Gi? Habib Ali ketawa mendengar ini orang. Emang ente kerjaan ente apa? Mandiin jenazah Beb. La haula wala quwata. Jadi yang penting kita amalin. Kadang-kadang aneh yakin ini hadis sering disampaikan sama guru-guru kita. Sama habaib yang lain, sama ulama yang lain, sama kiai yang lain, sama guru yang lain. Cuman yang ngamalinnya kagak. Paham gak nih kira-kira? Aneh yakin pasti ente udah pernah denger. Tasbih malah malaikat subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Lepas ente sholat sunatul fajar. Betul gak kira-kira? Pasti pernah. Cuman yang baca siapa? Yang ngamalin siapa? Betul gak kira-kira? Beb cuma denger doang. Beb tahu doang. Gak ada artinya. Karena yang disuruh kita amalin. Kita tahu, kita denger, abis itu kita amalin. Insya Allah rezeki kita ngalir. Kan rezeki itu kita butuh. Betul gak kira-kira? Dunia sampai akhirat. Kita jadikan rezeki itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Orang kalau rezekinya ngalir, ibadahnya juga enak. Nggak mikirin, nggak pusing. Ngaji juga gak pusing. Betul gak kira-kira? Duduk ngaji asik, sholat duha asik, baca Quran asik. Coba kalau rumah ngontrak. Udah gitu kreditan banyak. Ente coba-coba deh tuh. Abis isyraq megang tasbih. Coba-coba gitu. Mau sholawat nih 1000. Mau istighfar 1000, mau tasbih 1000, dibawain ember ente mau bini ente. Diambilnya bawain ember, disiramin gayung, siramin air. Bang ngojek. Istighfar mulu. La haula wala quwata. Itu bercanda artinya. Tapi kalau kita maaf punya kontrakan 20. Kontrakan 20 sebulan cetiyo. Berarti sebulan adem gak kira-kira? 20 adem. Habis dari subuh sampai isyraq juga enak. Lanjut lagi baca Quran juga 2 juz. Asik gak kira-kira? Asik nanggepin sebulan 20 juta. Rumah kecil, rumah ngontrak. Udah gitu kreditan ini ada, kreditan itu ada. Habis isyraq dipakai baca tasbih, megang tasbih. Akhirnya bininya guyurin air. Bang ngojek. La haula wala quwata.
Mudah-mudahan kalau kita amalin tasbih malaikat itu, Allah bakal bukain rezeki kita dalam keadaan lancar sehingga manfaat dunia, manfaat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.